Kembali dalam layanan Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Dian Natalia Hutagaul Temusu. Saat ini diberikan tugas sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Parepare Bajem Anugerah Pinrang. Mari sahabat GPIB, kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas kasih karunia-Mu di hari yang baru yang Kau anugerahkan dengan nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang berasal daripada-Mu. Maka sebagai ungkapan syukur kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, yang mana kami percaya firman-Mu ini adalah pelita bagi langkah hidup kami, yang menuntun kami untuk senantiasa terus dipenuhi dengan kasih karunia-Mu. Maka biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami memahami, memberlakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan nyata kami setiap hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap dan mau mendengar dan memberlakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab kita, perenungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-45, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-24 yang mengatakan, demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang bukan hanya membaca tetapi mau merenungkan dan memberlakukan kebenaran firman Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika seseorang atau seorang pemimpin suka mencari kambing hitam, tentu dia adalah sosok pemimpin yang buruk. Nah, biasanya Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, pemimpin yang suka cari kambing hitam adalah pribadi yang tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Bahkan menimpakan kesalahan kepada orang lain. Nah, sikap egois, merasa paling benar, tidak mau mengakui kesalahan, membuat seseorang atau bahkan sebuah institusi tega melimpahkan kesalahan kepada pihak lain. Memang lebih mudah menyalahkan orang lain daripada mengakui kesalahan. Tetapi dampaknya justru sangat merusak. Pola mencari kambing hitam melahirkan penindasan, juga merusak kepercayaan kehidupan yang penuh dengan keiri hatian, dan juga akan berujung pada tidak adanya damai sejahtera Allah. Bisa kita bayangkan sahabat GPIB, jika kehidupan diisi oleh rasa tidak percaya yang lahir dari trauma atau dikhianati dan dijadikan korban. Lihat saja ketika di dalam kehidupan bermasyarakat, kita masih saja menjumpai sikap saling mencurigai dan juga
tidak dapat saling mempercayai. Sangat mungkin salah satu penyebabnya adalah pola mencari kambing hitam yang tetap terus terpelihara di dalam masyarakat. Bacaan Alkitab kita mengajak kita merenungkan pola hidup berjalan bersama dalam damai. Masih berefleksi dari kisah kehidupan Yusuf, kita diajak untuk memahami kembali alur kehidupan Yusuf dan juga keluarganya. Sebagaimana yang kita telah ikuti dari beberapa sebelumnya, Yusuf telah menyatakan jati dirinya di hadapan saudara-saudaranya. Dia yang semula adalah budak yang dijual dan hidup menderita di Mesir, kini justru telah mengalami perubahan hidup yang berbanding terbalik 180 derajat. Yusuf ini adalah seorang yang amat berpengaruh di Mesir dan punya kedudukan yang tinggi. Meski semula adalah karena kejahatan saudara-saudaranya, maka Yusuf terjual menjadi budak. Tetapi dalam tuntunan hikmat Tuhan, Yusuf mampu berdamai dengan pengalaman buruk itu dan kemudian memahami itu semua boleh terjadi karena Tuhan mengizinkan dan kemudian memakai peristiwa itu sebagai bagian dari rancangan kebaikan Tuhan yang jauh lebih besar. Yusuf justru diutus oleh Tuhan ke Mesir untuk menjadi pembawa berkat Tuhan. Berkat itu bukan saja bagi bangsa Mesir, tetapi juga bagi keluarga Yusuf. Keberadaan Yusuf di Mesir memungkinkan adanya harapan bagi kehidupan keluarga Yakub. Dengan kedudukan sekarang, Yusuf bisa memanggil keluarganya untuk tinggal di Mesir dan kemudian memiliki kehidupan yang layak. Maka Yusuf pun mengutus saudara-saudaranya untuk membawa Yakub dan keluarga yang lain pindah ke Mesir. Yusuf mengingatkan saudara-saudaranya di dalam bacaan Alkitab kita untuk tidak berbantah-bantahan di jalan. Berbantah-bantahan yang dimaksud tentu bukan larangan berbeda pendapat. Berbantah-bantahan di sini harus dibaca dalam relasi yang ada antara saudara-saudara Yusuf dengan Yusuf. Mereka telah melakukan kesalahan terhadap Yusuf, tetapi Yusuf telah memaafkan mereka. Maka dari itu tidak perlu lagi saudara-saudara Yusuf saling menuding dan juga saling mengkambing hitamkan satu sama lain. Siapa yang menjadi biang keladi yang mendorong mereka berbuat jahat kepada Yusuf? Sebagaimana Yusuf belajar memaafkan mereka, meninggalkan masa lalu, dan kemudian lebih memilih menatap masa depan dan menginginkan kedamaian antar saudara dan sesama. Demikian juga Yusuf harapkan dilakukan oleh saudara-saudaranya. Yusuf mengajak saudara-saudaranya untuk menjadikan pengalaman masa lalu sebagai pembelajaran untuk kemudian hidup lebih baik dan bukan untuk saling menyalahkan, bahkan untuk saling mencari kambing hitam. Maka sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Alkitab kita kemudian hendak mengajak kita untuk memetik beberapa pokok pembelajaran iman. Yang pertama, kita diingatkan bahwa pola hidup yang mencari kambing hitam adalah pola hidup yang buruk. Dampaknya sangat merusak. Pola hidup mencari kambing hitam melahirkan perilaku hidup yang menindas, memecah belah, berbohong, bahkan merusak rasa percaya. Satu hal yang penting yang dibutuhkan untuk hidup bersama adalah rasa percaya yang menghadirkan damai sejahtera. Ketika rasa percaya rusak, maka rusak pula ikatan sosial
kehidupan persekutuan juga kehidupan masyarakat. Kesusahan, percekcokan, iri hati yang dialami keluarga Yusuf ini mungkin telah memporak-porandakan kehidupan mereka sebagai bagian persekutuan kecil sebagai keluarga. Maka hindarilah sikap suka mencari kambing hitam. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesalahan yang tidak dia lakukan hanya untuk membuat diri kita tampak baik dan suci. Yang kedua, orang yang suka mengkambing hitamkan orang lain sesungguhnya adalah orang yang tidak matang dan dewasa. Maka jangan hambat pertumbuhan, kematangan dan kedewasaan kita dengan memelihara perilaku mengkambing hitamkan orang lain. Pribadi yang dewasa, pribadi yang matang adalah pribadi yang mau mengakui kesalahan dan kemudian menjadikan kesalahan sebagai pembelajaran untuk kian bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang dewasa, pribadi yang matang adalah pribadi yang menghargai sesama sehingga tidak akan menjadikan orang lain sebagai kambing hitam hanya untuk kepentingan dan kenyamanan diri sendiri. Dan masa hidup bersama itu boleh terjadi ketika kita mau hidup bersama-sama, menghadirkan damai sejahtera Allah dalam segala perbedaan-perbedaan yang ada sebagai harmonisasi kehidupan untuk menciptakan dan menghadirkan damai sejahtera Allah. Yang ketiga, di masa Prapaskah ini, maka kita juga boleh hendak diajak untuk mengikis perilaku egois, iri hati dimulai dari keluarga kita sendiri. Mari kembangkan pola hidup yang mendidik, yang dewasa, yang matang. Bukan pola hidup yang suka menimpakan kesalahan kepada orang lain. Kita perlu menjadi teladan pribadi yang matang, pribadi yang dewasa. Mulai dengan tidak menjadikan anggota keluarga kita sebagai kambing hitam atas kesalahan atau kekeliruan kita. Sebaliknya, mari beri teladan untuk mengakui kesalahan dan kekeliruan di hadapan sesama. Jangan merasa rendah memberi teladan yang baik. Percayalah, nilai-nilai baik yang kita tanam akan menghasilkan buah-buah yang baik. Bukan saja bagi kita, tetapi juga bagi banyak orang, karena kita mau hidup berjalan bersama dalam damai dan menghadirkan damai sejahtera Allah. Maka itu mari Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, mari kita berjalan bersama dalam damai kasih karunia Allah dan boleh menjadikan hidup ini menjadi pembawa damai sejahtera Allah. Kiranya kasih Kristus boleh terus memampukan kita untuk menjadi pembawa damai sejahtera Allah. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur ketika firman-Mu memberikan kami sebuah pedoman hidup beriman, di mana firman ini boleh membawa kehidupan kami bersama dengan orang lain, bahkan keluarga kami masing-masing, untuk kian dimampukan membawa kedamaian, menghadirkan damai sejahtera Allah, dimulai dari keluarga kami, bahkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, dan juga di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kami mau meredam keegoisan dan hawa nafsu kami yang tidak mendatangkan damai sejahtera-Mu. Maka itu mampukan kami Tuhan untuk meneladani sikap Yusuf yang senantiasa menghadirkan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan keluarga ataupun dimanapun Tuhan boleh menghadirkan Yusuf. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi kedamaian dalam kehidupan bersama kami ketika kami ada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia. Maka senantiasalah Tuhan, kehadiran kami pun boleh Tuhan pakai dalam kehidupan bermasyarakat untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu. Berkati mereka yang boleh memimpin bangsa ini, berhikmat dan kebijaksanaan. Begitu juga berkati
keberadaan kami sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai gereja yang hadir di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Berkati GPIB untuk dimampukan juga menjadi pembawa damai sejahtera-Mu dalam kehidupan bersama, khususnya dalam setiap kerja layan yang ada. Terlebih ya Tuhan, berkati persidangan sinode tahunan yang akan dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan di Samarinda. Tuhan berkati seluruh persiapan yang dilakukan oleh panitia pelaksana maupun setiap peserta sidang. Maka biarlah keseluruhan keberadaan hidup kami dimanapun dan dalam tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan, biarlah kami boleh melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati sepanjang sisa hari kehidupan yang Tuhan boleh masih anugerahkan. Biarlah sisa hari kehidupan ini boleh kami isi dengan kasih karunia Tuhan dan boleh menjadi pembawa damai sejahtera Tuhan. Ini kami Tuhan yang mengucap syukur. Ini kami Tuhan yang bermohon dan berpengharapan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah sahabat GPIB perenungan kita. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.